Selamat pagi anak-anak, tetap semangat belajar untuk hari ini. Kita akan belajar di tema 5, subtema 1, IPS ya. Dengan tujuan pembelajaran kita hari ini mempelajari tokoh dan peninggalan masa kejayaan Hindu, Buddha, dan Islam. Yang kedua, mengidentifikasi perjuangan tokoh kerajaan Hindu dan Buddha. Anak-anak bisa buka halaman 72 ya. Tokoh dan peninggalan masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Pada masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam, kita memiliki banyak tokoh-tokoh yang berperan besar terhadap masyarakat. Para tokoh ini merupakan pemimpin suatu kerajaan. Mereka juga memiliki sikap pahlawan selama pemimpin kerajaan. Umumnya, kerajaan-kerajaan tersebut memiliki peninggalan-peninggalan berupa candi, arca, ataupun tempat beribadah. Berikut beberapa tokoh beserta peninggalan kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam dan sikap kepahlawannya. Yang pertama ada Raja Mulawarman dari kerajaan Kutai. Raja pemeluk agama Hindu yang terkenal baik budi, Raja Mulawarman menyedekahkan 2.000 ekor sapi kepada kaum Brahmana. Peninggalan kerajaannya adalah Yupa, ya, yang paling banyak. Dan sikap kepahlawanannya ada 3 yang perlu kita ketahui. Yang pertama, Raja Mulawarman ini adalah raja yang adil dan bijaksana, taat menjalankan ajaran agama serta mencintai rakyatnya. Yang ketiga, dermawan karena beliau pernah bersedekah emas, tanah, dan ternak untuk rakyatnya. Yang kedua, ada Raja Kartanegara dari kerajaan Singasari. Raja pemeluk agama Hindu yang berhasil menaklukkan seluruh wilayah Nusantara dan meninggalkan peninggalannya Candi Singasari. Dan sikap kepahlawannya adalah pantang menyerah dalam menyatukan Nusantara dan berani juga tegas menolak untuk tunduk kepada bangsa Mongol. Dan raja yang ketiga adalah Raja Balaputradewa dari kerajaan Sriwijaya. Raja Balaputradewa adalah pemeluk agama Buddha yang berhasil membuat kerajaannya sebagai pusat perdagangan, pelayaran, pendidikan, dan penyebaran agama Buddha di Nusantara. Untuk peninggalan kerajaannya ada prasasti Kedukan Bukit. Dan sikap kepahlawanan Raja Balaputradewa adalah yang pertama, jujur dan disiplin dalam memimpin rakyat. Yang kedua, adil dan bijaksana dalam menegakkan hukum. Untuk yang selanjutnya adalah Raja Sultan Iskandar Muda dari kerajaan Aceh. Raja pemeluk agama Islam yang berhasil membuat kerajaan Aceh mencapai puncak kejayaannya. Kerajaan ini juga menjadi pusat perdagangan dan pengembangan agama Islam. Peninggalan kerajaannya adalah Masjid Raya Baitur Rahman. Sikap kepahlawanan yang bisa dicontoh adalah yang pertama, adil dan menegakkan hukum. 2, selalu mengutamakan kesejahteraan rakyat. Dan yang kelima adalah tokoh Raden Patah dari kerajaan Demak. Raja pemeluk agama Islam yang menjadi penguasa pertama kerajaan Demak. Peninggalan kerajaannya adalah Masjid Agung Demak. Sikap kepahlawanannya adalah yang pertama, menghormati kebebasan beragama. Yang kedua, berani melawan penjajah. Kita lanjut ya anak-anak. Anak-anak buka di halaman 86. Perjuangan tokoh kerajaan Hindu dan Buddha. Indonesia memiliki banyak pahlawan, diantaranya merupakan raja-raja terkenal pada masa kejayaan Hindu dan Buddha. Mereka berjuang dan berkorban untuk membela kepentingan rakyat. Setiap tokoh pahlawan dan zaman kerajaan mempunyai ciri khas masing-masing dalam berjuang. Namun mereka punya cita-cita yang sama, yaitu menciptakan perdamaian, memperjuangkan kesejahteraan, dan persatuan bangsa. Salah satu tokoh yang terkenal pada masa kejayaan Hindu dan Buddha, misalnya Raja Sanjaya, pada masa pemerintahannya, rakyat hidup aman dan sentosa. Raja Sanjaya merupakan seorang raja pemeluk agama Hindu yang taat pada ajarannya. Tidak hanya Raja Sanjaya, ada juga tokoh-tokoh lain yang terkenal pada kerajaan Hindu dan Buddha. Berikut beberapa tokoh dari masa kerajaan Hindu dan Buddha beserta pencapaiannya yang telah dilakukan. Yang pertama,
adalah Raja Mulawarman dari Kerajaan Kutai di Kalimantan Timur. Seorang raja yang baik budi, rakyat hidup sejahtera dan makmur pada masa pemerintahannya, menyedekahkan 2000 ekor sapi pada kaum Brahmana saat upacara keagamaan dan membagikan emas dan tanah kepada rakyatnya. Yang kedua adalah Raja Purnawarman dari Kerajaan Tarumanegara di Jawa Barat. Membuat saluran air dan mengairi lahan pertanian, memanfaatkan sungai untuk mencegah banjir. Dan ketiga, seorang raja yang bijaksana. Yang ketiga ada Raja Hayam Wuruk dari Kerajaan Majapahit di Jawa Timur. Raja Hayam Wuruk membawa Kerajaan Majapahit mencapai puncak kejayaannya, menyejahterakan rakyat dalam membuka lahan pertanian dan pembuatan bendungan serta saluran pengairan. Dan yang ketiga, rakyat hidup damai dan makmur karena pertahanan yang kuat dari serangan musuh. Yang keempat adalah Mahapati Gajah Mada dari Kerajaan Majapahit di Jawa Timur. Seorang Mahapati yang gagah berani menaklukkan wilayah lain, mempersatukan Nusantara, menjaga keamanan Kerajaan Majapahit dari serangan musuh, dan bersumpah akan mempersatukan Nusantara yang dikenal dengan Sumpah Palapa. Yang kelima adalah Raja Balaputra Dewa dari Kerajaan Sriwijaya di Sumatera Selatan. Berhasil membawa Kerajaan Sriwijaya mencapai puncak kejayaannya. Dua, membuat Kerajaan Sriwijaya dikenal sebagai kerajaan maritim yang kuat dan menjadi pusat perdagangan di Asia Tenggara. Dan tiga, membuat Kerajaan Sriwijaya dikenal sebagai pusat pendidikan dan penyebaran agama Buddha. Begitu anak-anak, kita sudah mempelajari tentang tokoh dan peninggalan masa kejayaan Hindu, Buddha, dan Islam, dan perjuangan tokoh kerajaan Hindu dan Buddha. Jadi anak-anak bisa pelajari lagi di buku kalian atau di video hari ini. Jangan lupa kerjakan tugasnya di worksheet IPS. Selamat belajar, Tuhan Yesus memberkati.